Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Arif Zainul Mustaqim SPMC selaku dosen pengajar pada mata kuliah pengukuran teknik. Kami dari kelompok 1 kelas A akan mempresentasikan tentang industri listrik. Sebelumnya kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama Ahmad Irfanani, 2 Aditya Wahyu, 3 Rizal Setianto, 4 Christian Rias, dan yang kelima Arif Lukman. Ini sebenarnya pengertian dari transducer itu. Transducer ialah alat yang dapat mengubah bentuk dari satu sinyal ke sinyal lainnya agar dapat dibaca oleh pengamat. Tapi pengubahan sinyal ke bentuk sinyal listrik akan menjadi lebih baik karena dalam bentuk ini besaran tersebut lebih mudah diukur. Nah, dari sini dikarenakan materi transducer listrik itu sangat luas, kami mempersempitnya dan mengambil satu tema, yakni transducer pengukur suhu. Sebelumnya, sistem kerja dari transducer itu sendiri berawal dari objek yang akan diukur, kemudian disensor atau diukur oleh transducer ini. Nah, misalkan saja objek yang diukur ini adalah yang akan diukur suhunya. Suhu di sini akan dibaca oleh transducer dan diteruskan menjadi sinyal listrik yang kemudian diteruskan ke intermediate atau ke piranti pengkonversi sinyal listrik tersebut, kemudian diteruskan ke data processing atau piranti pengubah sinyal tersebut menjadi sinyal yang dapat dibaca oleh si pengamat. Biasanya pada suhu keluaran outputnya dari objek tersebut akan berubah digit-digit angka suhu. Termistor atau thermal resistor ialah suatu jenis resistor yang sensitif terhadap perubahan suhu. Prinsipnya ialah memberikan perubahan resistansi yang sebanding dengan perubahan suhu. Termistor biasanya terbuat dari bahan oksida logam campuran atau sintering mixture, kromium, kobalt, tembaga, besi atau nikel, di mana termistor ini merupakan salah satu jenis sensor suhu yang mempunyai koefisien temperatur yang sangat tinggi. Komponen dalam termistor ini dapat mengubah nilai resistansi atau tahanan karena adanya perubahan temperatur. Dengan demikian dapat memudahkan kita untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik yang kemudian dikonversikan menjadi sinyal yang mudah dibaca oleh pengamat. Nah, macam bentuk termistor ini ada 3. Yang pertama, termistor berbentuk padang. Biasanya diaplikasikan untuk menentukan perubahan panas pada peralatan elektronik, mempunyai resistansi yang relatif tinggi dan disipasi dayanya tergolong sedang. Termistor jenis keping biasanya diaplikasikan dengan cara diletakkan langsung pada benda yang akan diukur panasnya. Yang ketiga, termistor berbentuk butiran. Ini biasanya digunakan untuk mengukur suhu yang lebih dari 7000 derajat Celcius dan memiliki nilai resistansi mulai dari 100 ohm sampai dengan 1 mega ohm. Termistor merupakan salah satu jenis sensor suhu yang mempunyai koefisien temperatur yang tinggi. Komponen dalam termistor ini dapat mengubah nilai resistansi karena adanya perubahan temperatur. Dengan demikian, panas memudahkan untuk mengubah energi panas menjadi energi listrik. Skema sistem kerja termistor kurang lebih seperti pada gambar ini, berawal dari termistor yang didekatkan atau didekatkan oleh objek yang akan diukur, kemudian mengubah sinyal suhu menjadi sinyal listrik, yang kemudian diteruskan ke data conversion atau piranti pengkonversi data yang guna untuk memudahkan
sinyal yang diteruskan ke data processing. Nah, dan data processing ini akan diproses dan menjadi output yang mudah dibaca oleh pengamat. Biasanya pada suhu berupa biji-biji angka. Nah, ini salah satu alat dari termistor khususnya berbentuk keping. Berawal dari termistor berbentuk keping ini yang direkatkan pada objek yang akan diukur suhunya, kemudian suhu tersebut diubah oleh termistor keping ini menjadi sinyal listrik, kemudian diteruskan ke data conversion yang berwarna hijau ini. Nah, data conversion ini mengubah sinyal listrik dari termistor tersebut menjadi sinyal listrik yang mudah dibaca oleh piranti pengkonversi data yang kemudian diteruskan menjadi digit angka. Nah, piranti termistor ini keseluruhan sumber energinya berupa energi listrik yang berasal dari kabel ini. Dan biasanya bisa dari energi listrik rumah-rumah atau energi listrik yang berasal dari baterai. Termistor dibedakan menjadi dua, yakni PTC dan NTC. PTC, positive temperature coefficient, adalah temperatur termistor yang ada kerjanya apabila temperatur benda kerja naik, maka resistensinya akan naik pula. Seperti diagram yang terdapat di sini, semakin tinggi suhu maka resistensinya akan meningkat. Ini misalkan saja resistornya berjumlah 2, maka kenaikan suhu tersebut akan terbatas pada kemampuan maksimum dari resistor yang kedua. Misalkan di sini 100 derajat. Nah, setelah 100 derajat Celcius ini, maka termistor tidak akan dapat membaca suhu di atas 100 derajat. Pembacaannya akan tetap 100 derajat. Seperti itu. Dan apabila semakin banyak resistor, maka akan semakin tinggi pula suhu yang akan diukur oleh termistor jenis PTC ini. PTC ini lebih cenderung bagus ke pembacaannya ke dalam suhu yang sangat tinggi, tapi tergantung juga resistor yang terdapat di dalamnya. Seperti itu. Dan NTC, negatif temperature coefficient, adalah termistor yang cara kerjanya kebalikan dari PTC, yakni apabila temperatur benda kerja naik, maka resistensinya akan turun. Ya, seperti terdapat pada diagram berikut ini, berawal dari misal 100 derajat Celcius, batas maksimum resistor 2, semakin naik suhunya maka resistensinya akan semakin turun. Nah, di sini misal 0 derajat. Nah, ini merupakan batas akhir dari pembacaan termistor tersebut. Di bawah dari suhu 0 derajat maka pembacaannya akan tetap menjadi 0 derajat Celcius. Kelebihan termistor antara lain resistensinya tinggi, ukuran fisiknya relatif kecil, respon waktu yang cepat. Untuk termistor mani atau keping biasanya kurang lebih setengah detik, lebih murah daripada transducer RTD. Sensitivitas sangat tinggi, perubahan resistensi 10% per 0 derajat Celcius. Misal resistensi nominal 10 kilo ohm, resistensi akan berubah 1 kilo ohm untuk setiap perubahan temperatur 1 derajat Celcius. Samping itu terdapat kekurangan dari termistor, yakni tidak sensitif terhadap shock atau vibrasi. Ketika objek yang akan diukur mengalami vibrasi atau goncangan, maka termistor ini akan tidak akurat pengukurannya. Termistor dilindungi oleh kapsul yang terbuat dari plastik, teflon atau material lembab yang dapat memperlambat waktu respon karena kontak termal kurang baik. Mengapa
kontak thermal kurang baik dikarenakan bahan kapsul tersebut terbuat dari plastik atau material lembab yang relatif merupakan isolator panas. Nah, demikian penjelasan dari kelompok kami. Mudah-mudahan bermanfaat bagi semuanya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.